Fans drama Korea, balik lagi di 180 soal kebidanan P3K terbaru. Nah, biasa untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan nomor 21. Seorang perempuan umur 28 tahun G3P1A0 hamil 32 minggu datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, denyut jantung janin 144 kali per menit dan teratur. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 4 minggu, D. 6 minggu, E. 8 minggu. Yang ini pasti udah pada tahu ya, gampang. Jawabannya adalah yang belum aku edit ternyata. Oke. Jawabannya adalah yang B, yaitu 2 minggu. Jadi di sini kita lihat ya, karena dia usianya sudah 32 minggu. Di trimester ketiga, maka dilakukan itu kan sebenarnya minimal untuk pemeriksaan ANC itu 2 kali ya. Dan setelah 36 minggu baru 1 minggu 1 kali. Nah, ini itu 2 minggu. Tapi kalau dia usianya sudah lebih dari 36 minggu, itu mulai 1 minggu 1 kali ya. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 22, seorang perempuan umur 27 tahun G3P1A0 hamil 20 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali, suhu 36,6 derajat Celcius. HB-nya 11,2 gram persen. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan pada kasus tersebut? A. 1 kali 60 mg, B. 2 kali 60 mg, C. 1 kali 80 mg, D. 2 kali 80 mg, E. 1 kali 120 mg. Jawabannya adalah yang A ya, yaitu 1 kali 60 mg. Karena si HB-nya lebih dari bagus ya, masih normal, jadi dia tidak masuk ke kategori anemia. Jadi untuk asuhan yang tepatnya itu tadi, yaitu kasih tablet tambah darah yang normal aja gitu, yaitu 1 kali 60 mg. Kita masuk pertanyaan nomor 23. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Tinggi fundus uterinya belum teraba. HCG urin tesnya positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Rujuk ke RS, B. Tirabaring, C. Menkes fisiologi kehamilan, D. Observasi dalam 24 jam, E. Menkes tanda-tanda bahaya. Yang mana kira-kira? Ini kita lihat ya, usia 25, dia hamilnya 8 minggu. Ini 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Ini mah masih fisiologis ya, karena itu tanda proses nidasi. Jadi penempelan sel telur di dalam dinding rahim itu biasanya keluar darah bercak, atau kalau bahasa Sunda bilang tuh mandi bulan. Jadi masih normal, berarti jawabannya adalah yang Menkes fisiologis kehamilan ya. Karena dia nggak usah dirujuk ke RS juga nggak usah, tirabaring juga nggak usah,
observasi, apalagi Penkes tanda-tanda bahaya juga belum waktunya. Jadi yang paling tepat itu Penkes fisiologis kehamilan. Masuk pertanyaan nomor 24. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri 30 cm. DJJ-nya 146 kali per menit teratur. HB-nya 10 gram per sen. Protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi. B. Anemia fisiologis. C. Suspek bayi kecil. D. Gejala preeklamsi. E. Kehamilan malposisi. Kita lihat lagi ya, di sini semuanya normal ya, kecuali HB-nya. HB-nya menunjukkan kalau dia anemis kan. Nah, kita kaji lagi nih, anemisnya masih yang mana. Berarti hipotensi juga bukan ya, karena masih 100/70. Suspek bayi kecil, TFU-nya 30 cm normal ya, berarti bukan juga bayi kecil. Preeklamsi apalagi karena tensinya normal. Kehamilan malposisi, di sini biasanya kalau 32 minggu dia belum dijelasin sih kepala atau pantat, tapi kalau 32 minggu masih bisa muter-muter, jadi kayaknya bukan. Berarti yang benar adalah yang B, anemia fisiologis. Kenapa? Karena pada kehamilan itu biasanya terjadi suatu keadaan di mana si anemia fisiologis ini sering terjadi sebagai akibat dari peningkatan dari volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen selulernya, sehingga akan terjadi gambaran hemodialusi. Nah, jika kadar HB-nya 10-11 gram per sen per dl, jadi dianggap sebagai anemia fisiologis atau delusional atau SEDO, atau disebut juga ini ya, teman-teman ingat SEDO anemia. Biasanya juga disebut pseudoanemia. Jadi jika seorang wanita hamil itu kalau terjadi anemia fisiologis ya udah sih, maksudnya nggak apa-apa, masih normal-normal aja. Tapi kalau dikatakan patologis itu kalau si kadar HB-nya itu adalah kurang dari 10 gram per sen. Nah, ini adalah yang patologis ya. Jadi anemia patologis itu kalau si kadar HB-nya kurang dari 10 gram. Jadi kalau antara 10 sampai 11 dia masih disebut anemia fisiologis. Tuh, jadi jawabannya jelas yang B ya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, oke. Nomor 25, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 100/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Tinggi fundusnya 30 cm, BJA-nya 146 kali per menit teratur, HB-nya 10 gram. Protein urin negatif. Tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Konseling persiapan kegawat daruratan. B. Memberikan suplemen tambah darah. C. Melakukan kolaborasi dengan dokter. D. Konseling penambahan nutrisi. E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Jawabannya adalah ini tuh kasusnya sama kayak yang di atas ini ya, nomor 24. Jadi sebenarnya dia masih masuk ke dalam anemia fisiologis. Jadi kita cuman memberikan suplemen tambah darah aja. Konseling ini juga belum dibutuhkan. Terus kolaborasi dengan dokter juga belum butuh ya, karena dia masih masuk ke dalam anemia fisiologis. Konseling penambahan nutrisi kayaknya belum deh, lebih ke B dulu ya. Terus melakukan rujukan ke RS apalagi ini enggak.
Jadi jawabannya sih yang B kalau menurut aku. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 26. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70. Nadinya 80 kali per menit, respirasi 20, suhu 36 derajat Celcius. Tinggi futusnya 30 cm. BJA-nya 164, HB 10 gram, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Memasang infus RL. C. Resusitasi intrauterin. D. Konseling persiapan gawat darurat. E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Ini bingung juga ya, soalnya kalau lihat-lihat sih denyut jantungnya 164 ya, masih normal semua. Paling ini anemis ini ya, tapi ini juga masih ini anemis fisiologis. Ini tuh gimana ya pertanyaannya? Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Melakukan rujukan, kayaknya sih ini kalau ini normal semua ya belum butuh jawaban A B C E ini ya. Paling mungkin yang D kali ya, gitu. Karena kan dia bukan gawat darurat ya, nggak usah dirujuk juga, nggak usah pasang infus juga. Dia nggak usah resusitasi intrauterin juga enggak, kan dia bukan fatal distress. Bukan fatal distress. Kecuali kalau misalnya si denyut jantungnya itu, yaudahlah belajaran aja. Misalnya ya ini mah BJA-nya itu lebih dari 180 kali per menit. Berarti kan ini untuk udah menunjukkan si fatal distress ya. Nah, kalau fatal distress misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang fatal distress harus diapain? Yang pasti jawabannya kalau fatal distress yaitu ya ini harus resusitasi intrauterin. Jadi kalau denyut jantung janinnya pada ada kasus gitu misalnya menunjukkan angka lebih dari 180 kali per menit, jadi menunjukkan kalau si janinnya itu mengalami si fatal distress itu, atau disebut juga dengan takikardi. Jadi biasanya sih kompetensi dan kewenangan kita sebagai bidan pada kasus kehamilan dengan fatal distress itu ya paling segera melakukan rujukan ke rumah sakit Ponek atau ke rumah sakit ya. Sebelum merujuk ke rumah sakit ya kita juga harus melakukan tindakan-tindakan awal kan, kita jadi nggak mungkin ujuk-ujuk merujuk tanpa dikasih persiapan apa-apalah sama si pasiennya. Nah biasanya ini dilakukan, kita melakukan itu untuk menstabilkan si keadaan ibunya ya, melakukan resusitasi intrauterin ini. Nah caranya biasanya mungkin teman-teman udah pada tahu, udah sering melakukan ya. Yang pasti pertama memastikan si, di sini aja kali ya, jadi ngebahas ke yang lainnya nggak apa-apa lah. Yang pertama memastikan si ibunya itu mendapatkan pasokan oksigen. Jadi pertama itu pastikan asupan oksigen ibu ya, oksigen ibu. Nah kalau misalnya di tempat praktek atau di puskesmas berarti kita harus pasang oksigen kan buat si pasiennya ya. Kemudian yang kedua memastikan memastikan asupan cairan ibu itu memadai. Bisa juga di infus kalau misalnya kan, karena yang pasti kan harus memastikan asupan cairan. Paling gampang sih ya di infus gitu. Memastikan. Nih gini ya. Nah
Yang ketiga ngapain? Nah, ini yang ketiganya aku tulis di sini ya. Yang ketiganya ya berarti mengubah posisi ibu kan, jadi meminta ibunya berbaring ke sisi kiri supaya mengurangi tekanan ke rahim. Jadi si vena yang besar yang ada di dalam tubuh ibu itu, vena cavanya itu, jadi nggak ketindihin sama si rahim. Jadi kalau ketindihin kan jadi mengurangi aliran darah ya dari ibu ke plasenta, dari plasenta ke janin gitu. Jadi yang ketiga itu harus miring kiri. Sebenarnya ini sih kalau penanganan fetal distress kita sebagai bidan sebelum kita merujuk ke vaskes lebih lanjut. Nah, sedangkan kalau di pertanyaan ini sebenarnya aku bingung. Ini kan normal-normal aja ya, 160 sih sebenarnya udah menjurus tapi kan belum. Jadi aku bingung nomor 26 ini jawabannya yang mana ya? Yang D gitu konseling ya? Yang mana ya teman-teman? Bolehlah teman-teman bantu jawab. Aku sih kayaknya antara dia salah antara soalnya salah ngetik, mungkin ini harusnya 184 gitu. Kalau 184 ya jawabannya yang ini ya, yang C. Tapi kalau misalnya nggak salah ketik ya berarti jawabannya sih kalau menurut aku yang D. Oke lah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Tentang nomor 27, seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilannya 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Tekanan darah 100/70, nadi 80, respirasi 20, suhu 36, tinggi fundus uteri 34 cm. BCA-nya 105 kali per menit. HB-nya 11 gram, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin, B. Anemia ringan, C. Kehamilan normal, D. Suspek janin besar, E. Hipotensi. Jawabannya itu adalah gawat janin ya, karena si BCA-nya 105. Ini mah gampang lah, kelihatan, mudah terbaca, nggak membingungkan seperti yang tadi. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya, nomor 28. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesisnya sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tensinya 100/70, nadi 80, respirasi 20, suhu 36,5 derajat Celcius. Tinggi fundus uterinya 34 cm, BCA-nya 100 kali per menit, HB 10 gram per sen. Protein urinnya negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pola denyut jantung janin, B. Hasil laboratorium darah, C. Perubahan tekanan darah ibu, D. Perubahan frekuensi nadi ibu, E. Perkembangan keluhan pusing ibu. Jawabannya jelaslah yang ini ya, yang pola denyut jantung janin. Ya enggak? Iyalah ini. Coba bentar, kita telah lagi. Ini sih yang paling ini, evaluasi yang apakah yang harus segera dilakukan. Ya, jawabannya yang A ya teman-teman, yaitu pola denyut jantung janin. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar. Seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kalinya ke BPM dengan keluhan tidak haid 2 bulan. Hasil anamnesis menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaannya tensi 120 kali per 80,
mm Hg, nadinya 80 kali per menit, respirasi 20, TFU belum teraba. Hasil pemeriksaan penunjang HCG urinnya positif. Fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memastikan kehamilan ibu. B. Deteksi dini kelainan letak. C. Membangun hubungan baik. D. Adaptasi penerimaan kehamilan. E. Pencegahan emesis gravidarum. Oke, kita lihat. Di sini datang ya, yaitu datang untuk pertama kalinya ke BPM. Ya, ini datang untuk pertama kalinya. Jadi, dari jawaban ini kalau menurut aku sih jawabannya adalah yang C, membangun hubungan baik, karena untuk kunjungan awal apalagi di trimester awal kayaknya membangun hubungan baik antara bidan dan pasien serta suami atau keluarga itu menjadi poin penting dalam melakukan pemeriksaan ANC selanjutnya. Jadi kan ibaratnya tuh si pasien harus percayalah sama kita gitu. Kalau si pasiennya dari ketemu awal atau kesan awalnya aja udah nggak enak gitu hubungannya dengan si bidan, otomatis dia tidak akan mau memeriksakan kehamilannya lagi. Jadi menurut aku sih fokus yang pertama kali itu adalah membangun hubungan baik antara bidan dan si pasiennya gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau udah percaya kan atau udah enak gitu ya, dia pasti akan terus melakukan pemeriksaan kehamilannya. Tapi kalau dari awal aja dia udah kecewa, udah nggak suka, udah nggak enakan gitu periksa ke bidan itu, pasti di bulan-bulan mendatang dia nggak akan mau periksa ke kita. Meskipun kalau misalnya di sini kan ada adaptasi penerimaan kehamilan. Kalau kata aku sih ini kasusnya karena dia sudah menikah 4 bulan ya dan baru telat 2 bulan, dia pasti akan mudah menerima kehamilannya. Beda lagi dengan kasus kalau misalnya dia datang pertama kalinya ke bidan dalam keadaan hamil di luar nikah mungkin. Nah, mungkin jawabannya akan D, karena dia harus kita harus bisa supaya si pasien tersebut beradaptasi menerima kehamilannya tersebut, atau korban perkosaan yang hamil misalnya datang pertama kali ke bidan, mungkin jawabannya D. Tapi karena di sini si pasiennya itu ya udah menikah 4 bulan yang lalu, terus biasa melakukan hubungan seksual secara rutin, terus juga dia nggak dikasih tahu bahwa dia ingin menunda kehamilannya, berarti kan sebenarnya si adaptasi penerimaan kehamilan itu atau tidak dibutuhkan sih, karena dia pasti sudah menerima hal tersebut gitu. Memastikan kehamilan ibu juga karena HCG-nya sudah positif ya, memang sih bukan sebagai diagnosis si pasien itu hamil atau enggak, karena kalau untuk memastikan diagnosis pasien hamil itu kan dari gerak janin, denyut jantung, sama hasil USG ya. Jadi kalau dari PPTES itu dia tidak memastikan 100% si ibu hamil kan. Soalnya kalau yang mola juga kan HCG-nya positif ya gitu. Jadi kayaknya sih di nomor 29 ini jawabannya adalah yang C, membangun hubungan baik. Kalau yang B ini kan ya kan hamilnya masih kecil ya, jadi nggak usah deteksi dini kelainan letak juga kan, karena belum teraba juga. Terus pencegahan emesis gravidarum ya trimester awal sih, maksudnya pencegahannya yang nggak bisa dicegah, dan keluhannya juga nggak disebutin dia gimana ya. Jadi kayaknya yang belum butuh juga nih kayaknya. Kalau aku sih lebih ke C jawabannya ya, tapi mungkin teman-teman punya jawaban yang lebih cocok atau lebih betul menurut versi teman-teman, mangga sih silahkan aja. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 30, seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 24 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesisnya sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan konjungtivanya merah muda. Tekanan darah 120/80, nadi 80, respirasi 20, TFU-nya setinggi pusat. Balot temennya positif. BCA-nya 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hemoglobin, B. Glukosa urin, reduksi urin, C. Inspekula, D. USG. Jawabannya adalah yang A ya, HB. Karena HB mah wajib sih sebenarnya. Apalagi dia sudah sering merasa lelah dan mudah mengantuk.
Sebenarnya kita kan kalau sekarang wajib triple eliminasi ya. Jadi selain HB itu ada pemeriksaan lain yang memang diwajibkan di program. Tapi karena di sini pertanyaannya bukan nanyain program, tapi dia nanyain dari hasil pemeriksaan. Di sini kan sering merasa lelah dan mudah mengantuk, itu kemungkinan karena si HB-nya rendah. Kan tanda-tanda orang anemia itu biasanya dia sering lelah sama sering mengantuk ya. Terus si gerakan janin juga dirasakan aktif, berarti nggak ada masalah. Konjungtivinnya tapi meskipun merah muda ya itu tidak menentukan orang tersebut anemis atau enggak sih sebenarnya. Kalau zaman dulu mah iya, belum zaman HB-HB gratis, kita cuma lihat dari konjungtiva. Makanya kenapa pemeriksaan penunjang itu dibutuhkan pada saat pemeriksaan ANC. Dan untuk memberikan pemeriksaan yang optimal dan bagus juga kan emang wajib ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini di 180 soal P3K kebidanan. Sampai nomor 30 dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk terus menantikan video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.